Teman semua, balik lagi di KP News, masih bahas kaos Subang. Ini gue bingung nanti masalah yayasan ya teman-teman, masalah yayasan karena Pak Edi Lau sudah tidak lagi megang yayasan gitu kan ya. Bagaimana kelanjutannya nih gitu? Siapakah nanti yang akan membongkar gitu ya? Namun memang ada informasi sedikit dari Pak Edi Lau juga kan, bahwasanya ada suatu pernyataan-pernyataan penting mengenai kasus yayasan ini, tentunya dari Diskrimsus ya. Kalau beliau kan Diskrimum nih, ya memang sudah terindikasi gitu kan ya. Namun kita dapat infonya dari mana nih kan gitu ya? Jika masuknya ke Diskrimsus, siapakah yang bisa memfollow up dan memberikan suatu informasi-informasi kepada kita pengawal kaos Subang untuk keadaan atau informasi lengkap tentang status yayasan ini, bagaimana tentang tersangka yang akan ditersangkakan, maksud gua apakah nanti Yoris akan ditangkap segera atau seperti apa gitu kan ya, ataukah nanti para guru juga akan terkena gitu ya karena di sini berdasarkan pernyataan dari Pak Edi Lau ya memang tidak perlu dipertanyakan lagi gitu ya. Di situ ada dana bos dan para guru juga menerima dana bos tersebut. Dan sudah syukur-syukur Pak Edi Lau mau menjadi kuasa hukumnya dan coba untuk dilindungi gitu kan ya, haknya gitu, bahwasanya dengan nyata memang mereka menjadi guru-guru fiktif kan, jadi kayak gitu. Nah, yang kita bingung kan selanjutnya seperti apa perkembangannya gitu kan ya. Apakah nanti Pak Dedi dan para guru-guru akan dipegang Bu Sylvia atau seperti apa gitu kan. Itu kan sebenarnya harus segera kita dapatkan informasinya gitu. Demi perkembangan kaos Subang ini gitu. Karena selain OOJ yang kita tunggu, tentunya yayasan juga kan kayak gitu. Ini menjadi senyap ya keduanya gitu. OOJ kita tidak dapat informasi dan yayasan juga amburadul kan kayak gitu. Ya harapannya gitu ya, segera ya ada konfirmasi juga mungkin dari Pak Dedi jika ada mungkin mau menggunakan pengacara baru, seperti mungkin pengacaranya dengan memakai Bu Sylvia atau seperti apa ya. Kemungkinannya ya ada-ada aja, tapi akan jadi membingungkan juga ya kalau pengacara Bu Sylvia, karena di situ posisinya Pak Yosep ya jelas ada keterlibatan kan kayak gitu. Ya opsi lainnya adalah ya memang Pak Dedi harus mencari pengacara baru lain kan kayak gitu, yang mungkin gitu kan ya harus sepaham dengan Bu Sylvia juga, dan mungkin kawan-kawan YouTuber semua yang benar-benar mendukung Pak Yosep gitu. Ya khawatirnya jika terjadi seperti Pak Edi Lau lagi ya nanti akan terjadi suatu hal yang sama gitu, misalkan pengacara baru nanti yang akan memegang Pak Dedi ya nanti akan pergi lagi gitu ya, dicopot lagi ya. Kita sebenarnya tidak mengharapkan hal yang seperti itu gitu ya. Yang kita harapkan kan ini yayasan terbongkar dan benar-benar ada titik terang dari sini juga gitu ya. Selain dari OJ juga ada titik terang dari yayasan ini gitu. Berapa besar bang kemungkinannya gitu ya jika Bu Sylvia menjadi pengacara Pak Dedi gitu ya? Ya 50-50 sih teman-teman semua. Kenapa 50-50 bang? Karena di sini analisa Bu Sylvia juga sangat jelas dan terang bahwasanya di sini bukan masalah uang, bukan masalah yayasan. Artinya kalau beliau tidak mempermasalahkan Yoris, beliau tidak mempermasalahkan yayasan, beliau tidak mempermasalahkan ada namanya motif uang kan kayak gitu. Artinya beliau tidak mau bersinggungan dengan yayasan ini. Kalau tidak mau bersinggungan, otomatis ya dilepas gitu untuk Pak Dedi ini. Artinya Pak Dedi kalau misalkan mau menggunakan pengacara ya selain beliau, itu adalah kemungkinannya seperti itu, kemungkinan besar ya teman-teman. Karena otomatis kalau misalkan Bu Sylvia menjadi kuasa hukum Pak Dedi, apa yang terjadi ya Bu Sylvia nantinya akan kemakan omongannya sendiri gitu, yang tadinya berkata ini tidak ada hubungannya dengan yayasan, tidak ada hubungannya dengan Yoris, ini jadinya jadi rancu kan kayak gitu.
Makanya ya kalau untuk mempertahankan statementnya tidak ada hubungannya dengan Yoris, dengan uang, dengan yayasan, ya beliau tidak bisa untuk menjadi pengacaranya dari Pak Deddy ini gitu. Menurut gua seperti itu teman-teman, dan ini masuk akal. Makanya ya kita nggak tahu nih Pak Deddy mau pakai pengacara apa, atau ya lepas gitu aja, kita nggak tahu juga ya. Yang pasti di sini terlepas dari Pak Deddy tidak menggunakan pengacara atau seperti apapun, namun di diskrimsus untuk TPP yayasan ini, jika Yoris kena gitu ya oleh KPK, ya tetap aja gitu ini akan terkena juga gitu untuk para guru dan segala macam yang terlibat gitu, dan mau nggak mau mereka semua nanti ujung-ujungnya harus menggunakan pengacara juga gitu. Ya seperti itulah ya, Pak Deddy juga mungkin sekarang lagi pusing karena kemarin juga kan menjadi sorotan dari netizen semua, bahkan di telepon Kang Freddy pun juga dia takut-takutan gitu. Karena apa? Ya karena sudah sangat jelas ya di situ mungkin ada intervensi juga ke Pak Deddy gitu ya. Jadi sangat wajar kalau misalnya Pak Deddy mungkin tidak mau direkam oleh Kang Freddy, karena tentunya pasti takut salah-salah kata gitu ya. Karena di sini mungkin pernyataan Erdi Lau akan menjadi nyata gitu. Menjadi nyata tentang apa Bang? Ya di lab TikTok tersebut juga ya Pak Erdi Lau menyatakan dengan tegas bahwasanya sudah menemukan orang-orang yang mengintervensi kan kayak gitu, dan beliau akan menuntut. Di situ juga gue pertanyain lagi, dan ya beliau tegas gitu ya akan membawa ini ke hukum gitu jika memang ada intervensi dan beliau sudah menemukan orang-orangnya kan seperti itu. Artinya ini ada bukti nyata sepertinya bahwasanya memang ya Pak Deddy ada intervensi gitu ya teman-teman. Oke, segitu video dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga yayasan ini bisa terungkap ya, bagaimanapun alurnya.